Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 6, kembali lagi bersama Bapak. Setelah kemarin kalian liburan Idul Adha 1441 Hijriah, sekarang kita memasuki kembali pekan ketiga belajar dari rumah. Nah, untuk itu persiapkan alat tulis kalian untuk pelajaran hari ini ya. Baik, di pekan ketiga hari Senin ini kita mempelajari 3 pelajaran, yaitu melanjutkan operasi hitung yang minggu lalu, kemudian yang kedua, melanjutkan profil ASEAN, dan yang ketiga, melanjutkan nilai-nilai Pancasila minggu lalu. Dan ada tambahan yang keempat, yaitu ulangan ke-1 melalui Google Form. Oke, kita mulai pelajaran pertama yaitu matematika. Untuk minggu ini kita melanjutkan operasi hitung bilangan bulat, yaitu penjumlahan dan pengurangan. Seperti yang Bapak sampaikan minggu lalu, bahwa penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat ini agak lebih rumit dibandingkan dengan operasi hitung perkalian dan pembagian. Namun, rumit bukan berarti tidak bisa dikerjakan ya. Asal kita teliti, pasti bisa dikerjakan. Yuk, kita mulai saja ya. Yang pertama kita bahas tentang penjumlahan operasi hitung bilangan bulat. Jika positif bertemu dengan positif, maka hasilnya pasti positif. Kita lihat contohnya ya. Dua-duanya adalah bilangan positif, maka hasilnya sudah pasti positif. Ya, 38. Lalu contoh yang kedua, dua-duanya tetap bilangan positif, maka hasilnya ya. Mudah bukan? Selanjutnya, jika negatif bertemu dengan negatif, maka hasilnya sudah pasti negatif. Nah, contohnya ini. Lalu bagaimana pengerjaannya? Tetap dijumlahkan ya. Bilangan masing-masing itu tetap dijumlahkan, namun hasilnya menjadi negatif. Nah, seperti ini. Jadi 21 dengan 17 itu kita jumlahkan. Namun karena dua-duanya negatif, maka menghasilkan bilangan negatif juga. Contoh yang kedua. Ya, ini hasilnya. Baik, itu yang penjumlahan jika dua-duanya simbolnya sama. Berikut ini adalah penjumlahan bilangan bulat jika berbeda simbol atau positif dengan negatif. Contohnya, hasilnya ini belum tentu positif, belum tentu negatif. Nah, kalian harus memperhatikan sifat berikut ini ya. Oke, kalian perhatikan baik-baik. Di situ ada angka 7 dan negatif 17. Jika dilihat dari besar angkanya, ya 7 dan 17, manakah yang lebih besar? Ya, jika dilihat dari besaran angkanya, maka 17 yang lebih besar ya. Karena yang besar itu adalah negatif, maka hasilnya pasti negatif. Jadi mengikuti angka yang terbesar ya. Selanjutnya bagaimana cara operasi hitungnya? Nah, angka yang besar dikurangi oleh angka yang kecil, meskipun ini operasi hitungnya penjumlahan. Angka yang besar dikurangi angka yang kecil, namun simbolnya menjadi negatif karena tadi 17 dengan 7 itu besar yang 17, sedangkan 17 itu adalah negatif. Sehingga hasilnya adalah negatif 10. Seperti itu. Bisa dipahami ya. Selanjutnya, bagaimana jika negatif bertemu dengan positif? Sama halnya dengan positif bertemu negatif, hasilnya belum tentu positif, belum tentu negatif. Kita lihat contoh soalnya. Perhatikan baik-baik ya. Ada angka 17 dan 21. Dari besaran angka, lebih besar angka 21. 21 adalah bilangan positif, maka hasilnya positif. Karena mengikuti angka yang terbesar ya. Lalu operasi hitungnya seperti apa? Seperti tadi ya. Yang besar dikurangi dengan yang kecil. 21 ini dikurangi oleh 17. Namun hasilnya pasti positif. Hasilnya adalah 4. Nah, itu adalah sifat operasi hitung penjumlahan bilangan bulat. Itu harus kalian perhatikan ya. Baik, kita lanjut ke operasi hitung pengurangan. Sifat yang pertama, jika positif bertemu dengan positif. Hasilnya seperti apa? Ini belum tentu positif atau belum tentu negatif. Ada dua kasus di sini ya.
Pertama, jika angka yang di depan itu lebih besar daripada angka yang di belakang, ini contohnya, maka hasilnya positif ya. Hasilnya tetap bilangan positif. Lalu, jika bilangan di depannya lebih kecil daripada bilangan di belakang, maka hasilnya adalah negatif. Kita lihat contohnya. Nah, cara penghitungannya bagaimana? Tetap angka yang lebih besar itu dikurangi oleh angka yang paling kecil. Tapi karena tadi ada hasil yang negatif, maka hasilnya menjadi negatif. Nah, seperti itu. Itu untuk sifat pengurangan yang pertama. Selanjutnya kita memasuki sifat pengurangan yang kedua. Jika negatif bertemu negatif, hasilnya seperti apa? Nah, contohnya seperti ini ya. Negatif 50 dikurangi lagi oleh negatif 25. Hasilnya, nah perhatikan tanda merah berikut ini ya. Jika ada pengurangan terhadap negatif, maka berubah menjadi penjumlahan. Sekali lagi diulang, jika ada pengurangan terhadap bilangan negatif, maka berubah menjadi penjumlahan. Perhatikan tanda merahnya. Tadinya negatif 50 dikurangi oleh negatif 25, karena ada pengurangan terhadap negatif, maka berubah operasi itu menjadi penjumlahan. Maka soalnya berubah menjadi negatif 50 ditambah 25. Lalu bagaimana cara pengerjaannya? Kembali lagi ke sifat yang penjumlahan tadi. Perhatikan angka 50 dan 25. Manakah yang lebih besar? Ya, 50 karena yang 50 adalah negatif, maka hasilnya negatif. Lalu operasi hitungnya seperti apa? Tetap yang besar dikurangi oleh yang kecil. Lalu hasilnya menjadi negatif 25. Yang perlu kalian perhatikan adalah sifat yang ditanda merah itu ya. Jika pengurangan terhadap bilangan negatif, maka berubah menjadi penjumlahan. Selanjutnya, sifat yang ketiga. Jika positif bertemu negatif, hasilnya, kita lihat ya, 50 dikurangi negatif 25. Nah, hasilnya kita belum tahu nih, apakah positif atau negatif. Perhatikan kembali tanda merahnya. Ada pengurangan terhadap bilangan negatif, maka berlaku sifat yang tadi. Menjadi apa? Betul, menjadi penjumlahan. Perhatikan lagi tanda merahnya ya. Dikurangi oleh bilangan negatif, berubah menjadi penjumlahan. Di sini jelas, kembali lagi ke operasi hitung penjumlahan. Karena dua-duanya positif, maka hasilnya positif. Sehingga hasilnya menjadi 75. Baik, selanjutnya yang terakhir, sifat pengurangan yang ketiga. Jika bilangan negatif bertemu positif. Nah, kalian perhatikan ya, ini bukan negatif 25, tapi pengurangan. Pengurangan terhadap 25. 25 di sini adalah bilangan positif. Untuk bilangan negatif selalu diberi tanda kurung atau disimpan di dalam tanda kurung. Baik, perhatikan tanda merahnya. Untuk sifat yang keempat berlaku seperti ini ya sifatnya. Jika ada negatif lalu dikurangi oleh positif, maka berubah sifat menjadi negatif ditambah negatif. Sekali lagi diulangi, jika ada negatif dikurangi oleh positif, maka berubah sifat menjadi negatif ditambah negatif. Sehingga soalnya berubah menjadi seperti ini. Negatif 50 ditambah negatif 25. Nah, ini berlaku sifat penjumlahan yang tadi. Masih ingat kan ya tadi? Jika dua-duanya negatif, penjumlahan ya, maka hasilnya pasti negatif. Operasi hitungnya tinggal kita jumlahkan saja, 50 ditambah 25, tetapi menjadi negatif. Ya, menjadi negatif 75. Nah, itulah anak-anak. Untuk operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat memang agak sedikit lebih rumit dibandingkan yang kemarin ya, yang minggu lalu. Namun bukan berarti sulit. Jika kalian teliti pasti bisa. Nah, perlu dicatat dan diingat sifat-sifat khususnya. Dan jangan sampai lupa juga. Oke, selanjutnya kita masuk ke pelajaran yang kedua.
Nah, kita melanjutkan tentang ASEAN minggu lalu, itu tentang negara-negara anggota ASEAN dan pendirinya ya. Sekarang, karena tujuan ASEAN itu adalah untuk bekerja sama, kita lihat kerjasama apa saja yang ada di ASEAN. Pertama, di bidang pendidikan, ekonomi, sosial dan budaya, serta politik dan keamanan. Apa saja yang ada di bidang pendidikan? Kalian perlu catat baik-baik ya. Nah, itu adalah kerjasama di bidang pendidikan. Selanjutnya, kerjasama yang kedua di bidang ekonomi. Oke, selanjutnya kerjasama yang ketiga adalah di bidang sosial dan budaya. Lalu kerjasama yang terakhir yaitu politik dan keamanan. Nah, itu adalah bentuk kerjasama organisasi ASEAN di 4 bidang. Sebetulnya masih banyak bidang yang lain, namun kita fokuskan pada 4 bidang itu saja untuk minggu ini. Jangan lupa dicatat, terutama di tanggal dan nama-nama organisasi di bawah ASEAN. Selanjutnya kita memasuki materi yang ketiga, yaitu pendidikan kewarganegaraan. Setelah kalian kemarin mengenal sila-sila Pancasila, kita akan fokuskan penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini adalah 5 sila dari Pancasila dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Silakan dicatat masing-masing di buku catatannya. Ini untuk sila yang pertama. Berikutnya sila yang kedua. Selanjutnya penerapan sila ketiga.
Lalu penerapan sila keempat. Dan yang terakhir, penerapan sila yang kelima. Baik, itulah materi untuk pekan ketiga belajar dari rumah. Nah, jangan lupa dicatat, terutama di matematika, ingat kembali sifat-sifat khususnya. Selanjutnya, jangan lupa mengerjakan ulangan untuk pekan ketiga ini di Google Form. Linknya ada di Google Classroom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.